Oke, eh, sebagai background dari eh, kuliah umum ini, pertama nih disclaimer, ini kuliah umum, tapi kuliah umum pengantar ekonometrika. Jadi isinya ya pengantar ekonometrika, tidak akan jauh dari pengantar ekonometrika, tidak akan jadi advance gitu loh ya, tidak akan jadi mikroekonometrik. Nggak, ini pengantar betul-betul mata kuliah pengantar. Dan juga saya meminta untuk teman yang kebetulan bawa laptop nanti siap-siap ya, karena kita mau hands on. Namanya kuliah pengantar ekonometrika. Kalau nggak apa-apa, bisa dicoba di rumah ya. Karena nanti kita akan semua mencoba data nyata ya. Tentu data nyata yang udah saya tweak ya supaya tidak melanggar etika juga, atau tidak melanggar aturan bahwa data ini harus bisa dipegang oleh mahasiswa gitu ya. Tapi yang jelas yang Anda pegang nanti data benar gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin cerita dulu sedikit. Mengapa saya memilih topik ini? Karena saya mendapati pengalaman personal yang sangat membekas. Ya. Kebetulan beberapa waktu lalu saya jalan ke kampung. Ya. Kampung saya di Ciamis. Terpencil banget. Lalu salah satu paman saya, saya pulang ya. Kemudian salah satu paman saya tiba-tiba saya dikabari meninggal. Meninggal. Saya cerita, kenapa meninggal? Kan kemarin masih sehat. Lalu dongenglah orang sana, anak-anaknya. Jadi, ya paman saya itu memang hidupnya nggak berkecukupan ya. Nah, dia sakit tiba-tiba, terus perut gitu. Lalu mau dibawa ke rumah sakit sama anaknya. Gitu ya. Tapi di tengah jalan ketika dari mobil, anaknya memutuskan untuk tidak ke rumah sakit. Udahlah ini mah aman, langsung aja ke rumah. Di rumah meninggal. Ya. Tahun ini, saya tanya kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kita nggak punya BPJS. Oke? Saya, kenapa nggak punya BPJS? Kan kalau kata kenapa? Karena takut membayar gitu. Jadi nanti saya ceritain. Karena sepengetahuan saya, semua orang itu wajib punya BPJS, dan kalau tidak punya uang, kalau miskin, itu dibayarin negara. Ya enggak? Padahal diklaim sekarang itu katanya coverage dari BPJS itu sudah hampir 90%. Betul nggak Pak Eki? Ya 80-an gitulah. Ya. Berarti hampir semua orang universal coverage. Tapi nanti saya cerita ya, ternyata universalitas coverage ini belum tidak translate menjadi keamanan juga. Karena nanti saya tunjukin ternyata setengahnya nggak aktif. Oke. Jadi itu ceritanya. Lalu kemudian ketika saya teliti lebih jauh di desa saya ini kebetulan ya, itu memang faktanya orang tuh banyak yang ke cover BPJS-nya. Jadi kalau dia punya, kalau dia enggak, dia bukan bagian dari yang ditanggung negara, mereka itu sebenarnya bisa dirawat dengan dibayar di BPJS, tapi ada syarat. Syaratnya harus melunasi dulu tagihan yang terhutang. Kalau dia udah punya tagihan 10 tahun dan dia harus bayar juta-juta, mending nggak ke rumah sakit, mending meninggal. Dan itu banyak terjadi. Jadi my story will be about that. Terus apa kaitannya dengan pengantar ekonometrika? Ternyata ada dan sangat erat gitu, dengan ini elsewhere. Oke. Nah, saya akan mundur dulu dari isu kesehatan atau life and dies. By the way, true story dalam subtitle itu beneran ya, true story ya. We are talking about true story. Ya. Saya akan mulai bukan dari kesehatan tapi dari hal lain. Kenapa? Karena Anda mahasiswa. Kayaknya sebagian dari Anda bahkan juga tak tahu ini. Jadi ternyata ini saya ingin kita tonton dulu ini sebentar.
keluarga. Beraya buat kalian yang masih bingung cara lihat desil pada KIPK, simak video ini sampai selesai. Cara lihat desil kita gimana? Oke, yuk bahas bareng Stania. Tapi sebelum itu, kalian simpan dulu video ini dan follow TikTok ini untuk informasi loker dan beasiswa selanjutnya. Setelah kalian daftar akun ke IPK, kalian langsung aja masuk menggunakan nomor pendaftaran dan juga kode aksesnya ya. Lalu pada bagian dashboard bisa terlihat nih kalian termasuk ke desil berapa. Nah, contohnya di sini terdaftar pada desil 2 di DTKS dan PPKE. Untuk desil 1, 2, 3, dan 4 itu di sini akan terlihat ada biodata, keluarga, prestasi, dan juga rencana tinggal. Sedangkan buat kalian yang desilnya lebih dari 4 ataupun belum terdaftar di DTKS dan PPKE, itu ada tambahan yang harus diisi mulai dari ekonomi, rumah, dan aset keluarga. Nah, itu dia cara lihat desil KIPK. Kalau ada pertanyaan lagi, langsung aja komen di bawah ya. Jadi, kalau Anda mau daftar KIP kuliah supaya gratis, ya, Anda akan daftar ke website atau apps tertentu. Tapi kalau Anda mau daftar KIP kuliah, itu Anda harus masuk ke website, ke apps, lalu Anda masukin nomor induk mahasiswa, lalu masukin nomor kakak, lalu masukin beberapa data, nanti keluar di situ eligibilitas Anda dapat KIP apa enggak. Dan salah satunya itu Anda akan muncul namanya desil. Ya. Anda desil itu apa? Saya jelasin dulu secara verbal. Desil itu adalah kalau orang tua Anda, ya di Indonesia itu ada 280 juta penduduk ya. Berarti kira-kira ada 80 juta keluarga di Indonesia. Nah, 80 juta keluarga itu oleh pemerintah, nah, salah satunya oleh Pak Eki ini penjahatnya di sini. Oleh Pak Eki itu di ranking lah si 80 juta penduduk itu dari yang paling miskin ke yang paling kaya. Oke, kebayang? Lalu si 80 juta rumah tangga itu, kepala keluarga itu, setelah diurut berdasarkan pengeluarannya, ya kemiskin kayanya, lalu dibagilah seluruh kelompok yang sama besar jumlahnya. Kebayang? Jadi 10 kelompok, yang paling 10% pertama, ya itu namanya desil 1. Yang kedua, kelompok 20% itu desil 2. Yang paling di atas 10% tertinggi itu namanya desil 10. Kebayang? Oke. Jadi ketika kemudian Anda masuk ke KIP, ya, kemudian Anda ternyata masuk desil 4, itu most like itu agak kabur itu. Harusnya enggak, karena bukan target. Walaupun pada faktanya bisa, tapi bukan target. Kalau Anda desil 1, 2, 3, Anda dapat, udah. Kalau Anda dapat desil 7, no way. Kalau dapat desil 5, no way. Oke, kebayang ya? Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kayak ini kan dicek nih ya. Kok si apps ini bisa tahu desil saya? Oke? Bisa ya? Ya, jadi dia tahu. Ini udah kebayang sekarang kan? So, this lecture touch the very aspect of your life. Oke? Gitu. Ya. Karena itu tadi dari desil itu. Nah, ini juga ada penjelasan. Kalau Anda mau nanti bisa share ya. Jadi di sini dijelasin bahwa ternyata untuk KIP itu memang yang menjadi target itu desil 1, 2, 3 gitu loh. Ya. Sehingga penting untuk kita tahu orang ini desil berapa, mahasiswa ini desil berapa, agar bisa diputuskan diberi oleh negara atau enggak uang kuliahnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke ini, lihat ke data. Saya mau lihat data ini. Jadi di Indonesia, ini untuk melihat. Ini adalah kuesioner dari survei yang namanya survei Susenas. Kalau survei Susenas itu bukan data populasi ya, tapi sampel representatif dari Indonesian population per tahunnya. Seberapa representatif? Sangat representatif lah dibandingkan survei politik. Ya. Kalau survei politik, polling itu paling 1.000 udah ngaku bakal ya.
sudah survei 1.000 atau 500 dia udah ngaku bisa memprediksi pemilu, gitu ya. Nah, gitu. Kalau ini enggak 1.000 ini. 1,2 juta orang. Oke. Yang disurvei. Jadi bukan 1.000 orang, 1,2 juta orang. Jadi is representative, of course, is representative sample. Oke, jadi apa yang come out dari sini itu kemungkinan besar akan cukup confidence kita untuk validitasnya ya. Nah di sini di survei nasional ini dikumpulin apa? Yang dikumpulin adalah ya semua sosiodemografik dari kawin, cerai dan lain-lain, termasuk di sini nah, apakah si anak dapat KIP? Ya, dapat KIP untuk semua anak ya. Jadi, ya. Untuk semua anak dapat KIP. Nah ini mana tadi ya? Ya ini. Oke. Nah sekarang kalau gitu, kalau saya ingin ngecek dong, ya, seberapa benar sih kita ngebagikan KIP ya, ke orang atau ke mahasiswa Indonesia. Ya. Nah kebetulan saya ada datanya, saya coba datanya. Saya tanya ke Pak Eki, ini anak-anak tarkanometrika udah belajar stata? Oh, udah katanya, oke ya udah. Dan juga nggak canggih-canggih, ini sederhana aja ya. Saya tunjukin. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Nah sekarang saya akan membuka dulu data tadi. Ya, jadi ini data Sustenas, saya buka. Data Sustenas itu ada dua jenis, ada data household, ada data individu. Ini yang saya buka data individu karena kita mau lihat anak. Ya. Nah, ini datanya. Jadi ini data seperti biasa, jadi ini ada data. Dan kalau kita lihat ke bawah itu ada berapa seperti yang saya bilang tadi, 1.200.000. Ke bawahnya 1.200.000. Ya. Jadi ini nggak bisa pakai Excel. Bisa secara teori, tapi komputernya akan gemetar, itu aja. Ya. Nah, lalu setelah saya buka, variabel yang menunjukkan dapat KIP itu di sini. Cuman saya kan bukan hanya akan ngelihat KIP, saya spesifik ya. Saya ingin ngelihat dulu si anak sekolah enggak, sedang sekolah enggak. Lalu saya akan tanya si anak sekolahnya di kuliah enggak gitu. Jadi saya ingin cari anak yang kuliah. Lalu kemudian saya ingin tahu dia dapat KIP enggak. Ya, berarti ada beberapa step yang harus saya kerjain kan. Yang pertama tentunya saya bikin variabel namanya ini. Ya sedang belajar apa enggak? Dia sedang belajar itu. Sedang belajar itu kebetulan di variabel R610 di sini. Kalau dia 2 masih bersekolah di sini ada ya bawah. Jadi ini generate sama dengan SD sedang belajar kalau R610-nya 2. Ya. Jadi saya generate ini, nah ini, maka ini. Jadi kalau kita lihat seluruh orang Indonesia ya, ini seluruhnya termasuk bayi dan kakek-kakek ya. Setelah saya tabulasi, kalau di sampel itu dari 1,2 juta itu ada 24% yang sedang belajar. Ya. Tapi ini dari sampel. Kita berapa persisnya? Dalam jumlah populasi itu ada caranya pakai ini. Nah, jadi dari 279 juta orang Indonesia, itu 60 juta ternyata sedang belajar. Hebat ya. Dari 279 juta orang Indonesia, atau bulan Maret 2004, itu 60 juta sedang belajar. Nah, kenapa datanya saya 1,2 juta, kok Bapak bisa punya angka 279 juta ya? Hebat ya. Nah, ini namanya sampling weight. Karena satu individu data itu mewakili berapa populasi. Ya, saya pakai weight seperti ini, maka saya akan dapat angka seluruh populasinya jumlahnya. Ya, gitu. Oke, kebayang ya. Nah, lalu yang saya lakukan selanjutnya itu adalah saya ingin ngecek ini orang ini mahasiswa bukan. Ya.
Ini untuk ngecek mahasiswa, saya tanya, dia sedang belajar, kalau dia sedang belajar dan jenjang belajarnya itu antara 18 dan 25. Sorry. 18-25. Di sini ada bawah. Jadi kalau dia 18 sampai 25, tidak sama dengan 25 ya, sorry. 25 nggak masuk. Ini salah berarti. Tapi sorry, nggak salah, jadi 25-nya nggak ada, jadi nggak apa-apa. Tapi ini salah. Tapi 25-nya nggak ada observasi anyway. 25 lebih kecil harusnya. Ini supaya pasti ini gini. Oke. Nah, berarti dia mahasiswa. Nah, ini saya copy ya, masukin ke situ. Nah, langsung kalau saya tabulasi mahasiswa, nah, berarti ternyata nggak banyak mahasiswa itu. Hanya 2,46% dari populasi orang Indonesia ya mahasiswa. So you are elite. Ya. Hanya 6,8 juta saat ini kalau berdasarkan data ini. Ya. Nah, udah, mahasiswanya udah ketemu. Hasilnya saya ingin tahu dia dapat KIP enggak? Ya. Jadi generat mahasiswa KIP, maksudnya kalau dia mahasiswa, kalau mahasiswa nomor 1 dan R615-nya tidak sama dengan 5. Karena yang ditanyain di sini R615 dia dapat KIP apa enggak? Ditanya ya atau ya, iya dapat ditunjukkan, iya tidak dapat ditunjukkan. Saya nggak peduli ditunjukkan apa nggak dapat ditunjukkan, pokoknya dia dapat KIP. Jadi 5 tidak, berarti kalau dia bukan 5 maka dia dapat KIP. Ya. Nah, kita lihat berapa orang di Indonesia yang dapat KIP mahasiswa. Banyak, 500.000 orang. Lumayan banyak menurut saya. 5 Maret 2024. Maybe some of you are one of them. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah, benar nggak nih penyalurannya? Karena kalau berdasarkan aturan atau whatever it is, itu katanya hanya untuk desil 3 gitu. Ya. Maka sekarang saya harus tahu sekarang orang ini masuk desil berapa. Ya. Mahasiswa ini masuk desil berapa, ya. Ini saya kasih tahu caranya. Nah, cuman ini saya benerin dulu untuk save aja supaya, karena saya harus buka file yang lain ya. Nah, saya harus buka file yang lain, yaitu file yang isinya pengeluaran rumah tangga. Ya, karena dia nggak adanya di pengeluaran rumah tangga. Nah, ini ada di sini datanya. Data di pengeluaran rumah tangga, ya, di data pengeluaran rumah tangga itu ada namanya kapita. Ini adalah pengeluaran, yang ini adalah pengeluaran rumah tangga total. Ini pengeluaran rumah tangga per orang. Dibagi anggota rumah tangga per orangnya berapa. Nah, yang menjadi basis desil itu adalah pengeluaran per orangnya. Ya, supaya orang yang banyak anggota rumah tangga di normalize gitu, ya. Jadi ini yang menjadi basisnya. Ya. Jadi kalau Anda mau lihat statistik summary-nya, pengeluaran per kapita itu rata-ratanya di data ini adalah per bulan 1.600.000 per bulan, per orang, ya, per orang per bulan, rata-rata. Ya. Oke, nah lalu apa yang saya lakukan? Nah itu tadi saya urut si kapita ini dari yang paling kecil ke yang paling besar, kemudian saya kelompokin jadi 10 kelompok yang jumlah datanya sama besar. Ya, oke. Nah ini perintahnya di stata cuma gini doang. Textile, desil, sama dengan kapita pakai bobot, sampling. Supaya apa? Supaya yang diurut tuh bukan, supaya seolah-olah yang diurut tuh bukan dari 1 sampai 1,2 juta. Ya. Kalau saya pakai FW itu, berarti saya seolah-olah mengurut dari bukan 1 dari 300.000, ini rumah tangga sampelnya 300.000 ya. Ini 300.000. Jadi kalau Anda count ke bawah, itu 300 ribuan, oke? 300.000 sampel. Kenapa? Karena ini rumah tangga. Jadi dia mewakili 80 juta. Ya. Kalau saya membuat rankingan itu, pengelompokan itu tanpa bobot, maka saya mengelompokkannya seolah-olah dari 1 sampai 300.000. Cuman kalau saya pakai bobot seperti ini, gitu, seolah-olah enggak. Ini saya mengelompokkannya berdasarkan itu tadi 300.000 dengan mempertimbangkan jumlah individunya.
Jadi basically dari 1 sampai 270 juta lah. Karena kan satu keluarga punya 5 anggota keluarga, 5-5-nya dianggap sama gitu. Jadi kalau saya urut itu semua gitu sampai ke 270 juta dibagi 10 seperti itu. Ya, nah ini caranya. Nah, jadi kalau ini saya run di Stata, nanti dia otomatis akan membuat variabel namanya desil. Kalau teman-teman lihat desil tanpa bobot, maka dia dari 343 itu dibagi simply kayak dibagi rata gitu. Tapi tidak rata banget. Ya. Kalau saya pakai bobot sama jumlahnya. Jadi artinya apa? Kelompok desil 1 di Indonesia itu ada 27 juta orang. Kelompok desil 10 juga ada 27 juta orang. Oke. Nah, yang valid, apa istilahnya kalau dia layak dapat itu namanya? Ada istilah teknisnya Pak Ki. Yang berhak ya. Yang berhak dapat KIP itu konon ini 1/3. Oke. Sekarang kita cek. Really? Gitu ya? Ya. Oke. Jadi gimana caranya? Saya udah punya desilnya. Saya tinggal ya ini saya save ya. Saya nggak perlu data-data yang lain, jadi saya ambil data yang saya perlukan aja. Nah, lalu ini kan data rumah tangga. Sementara informasi KIP-nya kan dari data yang lain ya. Maka saya harus gabung, datanya merge. Jadi merge ini mudah-mudahan Pak Jarin merge. Oke, ini gabung 2 data. Jadi data rumah tangga dengan data ini. Ini saya merge sehingga si data KIP tadi digabung dengan data desil, sehingga semua individu yang tidak dapat KIP itu dia dapat tagging desilnya berapa gitu. Nah, ini udah berarti di match semua. Ya, sekarang saya bisa lihat, saya bisa tabulasi. Jadi kalau misalkan saya tabulasi KIP, mahasiswa KIP, gitu ya. Nah, di sini nah, ini yang ini aja. Kalau ini tab desil mahasiswa ini cuma ini doang. Ini semua, ya, nah, ini semua. Sorry. Kalau ini dia dapat KIP, jadi tapi ini jangan dulu, ini takut mengagetkan. Tapi anyway, gini aja. Jadi kalau saya tab desil dan mahasiswa, ya, itu kan artinya dia mahasiswa KIP atau bukan, dia berarti masuk sini ya. Oke. Tapi sekarang berarti ini yang bukan KIP. Kalau saya tabnya KIP doang, ini mahasiswa, sorry, bukan mahasiswa KIP ya. Kalau saya tab mahasiswa KIP doang, kan berarti ini yang KIP segini 500.000, ini yang nggak dapat, ini semua orang termasuk orok dan lain-lain. Tapi kan dengan adanya desil, saya sekarang bisa cross tabulasi kan. Saya cross tabulasi seperti ini. Yang ini aja dulu. Jadi ini saya meng-cross tabulasi si desil dengan mahasiswa KIP, khusus mahasiswa aja. Ya, saya nggak ajak orok dan lain-lain. Saya harus mahasiswa aja. Ya. Sehingga saya bisa tahu. Nah, ini hasilnya. Oke. Mahasiswa di Indonesia ada 6.862.000 orang, yang dapat KIP 506.931, yang tidak dapat KIP 6.350.000 orang. Yang paling banyak dapat KIP ternyata di desil 10, 82.000 orang. Bukan di desil 1. Oke? This is a true story. If you believe in statistics. Oke? Nah, saya nggak begitu peduli sama ini. Rezekinya aja. Yang saya peduli adalah ini. Ya, sekali lagi, I don't care. This one get it, mungkin rezekinya aja. Itu mah thinking positif saya. But I do more care about this guy.
Ya. Jadi ada yang mahasiswa, sebenarnya kan mahasiswa saja tuh, ini mahasiswa saja. Ternyata di kelompok desil 1 ada 270.000 mahasiswa yang sama sekali nggak dapat KIP. Padahal dia desil 1. Ya, itu. That's how story begins. Ini isunya adalah kuliah. Ternyata ada isu lain yang lebih urgent dari kuliah. Apa? Hidup mati orang. Ya. Tapi sebelum ke sana mungkin, kenapa sih kayak gini? Kenapa bisa? Kenapa kok bisa? Mungkin pertanyaan sebelum saya masuk itu ya. Kenapa bisa? Banyak faktor. Datanya nggak benar apa. Tapi ada satu faktor yang untuk jadi topik kuliah ini adalah ternyata karena kapan Bapak punya data ini dia berapa desilnya? Kenapa Bapak nggak kasih tahu pemerintah aja gitu pakai data yang ini? Kenapa coba? Ada yang tahu kenapa? Nggak bisa. Ini kan sampel, ya nggak? Ini sampel ini. Ketika orang menentukan dia perlu dapat KIP atau tidak, ada datanya. Namanya social registry. Itu datanya bukan sampel, itu populasi, supposed to be. So populasi. Sehingga dia bisa tahu, itu namanya dulu DTKS, sekarang DTSN, tapi nanti saya jelasin. Nah, dia harus tentuin di desil berapa. Sayangnya di data yang dipegang pemerintah yang populasi itu, ya, yang nanti menentukan dia desil berapa atau tidak desil berapa, itu tidak ada data pengeluaran per kapita. Jadi nggak ada, jadi nggak bisa lihat berapa aja, tinggal pengeluarannya, tinggal cek ya itu. Jadi gimana caranya? Nah, itu nanti saya jelasin. Ternyata bukan begitu caranya. Nanti saya jelasin. Oke, nah sekarang saya masuk ke topik lain. Kita masih di isu KIP kuliah sebagai pembuka ya supaya relatable dengan Anda-Anda ya. Tapi sekarang isunya lebih urgent kalau kita bicara masalah kesehatan. Ya. Karena kenapa? Karena kesehatan itu ada yang jaminan kesehatan. Ini data jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itu di sini ada pertanyaan, dia apakah Anda memiliki jaminan kesehatan? Jaminan kesehatan apa yang dimiliki? BPJS Kesehatan, kalau dia penerima bantuan iuran, apa itu penerima bantuan iuran? Yang BPJS-nya dibayarkan pemerintah. Ya. Ada yang non PBI bayar sendiri. Ada yang Jamkesda, ada yang asuransi swasta, ada yang dibayarin kantor kayak saya sama Pak Eki. Ya. Tapi buat Eki nggak cukup katanya. Ada yang tidak punya gitu ya. Gitu. Nah, mengapa ini penting? Nah, Pak Gubernur, Kepri, saya ingin sekolah, saya pengen sekolah, tapi saya nggak bisa sekolah lagi sekarang. Dan saya harus menjaga adik-adik saya, di sini jadi tidur dia. Jadi saya harus masak, harus menghubungi iuran, dan saya adik saya kedua harus menjaga mama saya di puskesmas. Dan bapak saya pun kerjanya pun ini dari bangunan, dari itu karena sampai saya belum lagi bangun sekolah, biaya bajunya, bukunya, itu harus semua dilengkapi. Pak Jokowi, saya rindu sekolah, saya ingin sekolah Pak Jokowi, tolonglah. Oke. Jadi ini tahun berapa ya kalau salah? Beritanya tahun 2017. Ini tahun 2017 itu ada ibu namanya Rusamala Dewi. Ya. Ini Rusamala Dewi itu dia katanya terkena kanker gitu ya. Dan dia tuh nggak bisa bergerak. Jadi coba lihat. Tadi anak yang tadi itu dia nggak bisa sekolah karena harus ngurus ibunya. Padahal dia pengen sekolah gitu ya. Nah, yang penting ini nih, suaminya tidak bekerja. Coba. Jadi dia tidak punya biaya untuk berobat. Iuran BPJS kelas 3 miliknya selama dia kerja ya. Menunggak selama 4 bulan. Ya kan? Menurut Anda orang ini layak dapat PBI apa enggak sih? Ya kan? Jadi menurut saya kasus Rusamala Dewi itu bisa disebabkan berbagai kemungkinan. Kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Karena memang dia harus
dia sebenarnya mungkin tidak dibantu pemerintah, tapi karena dia miskin maka dia tidak bisa bayar, atau tiba-tiba miskin karena bapaknya asalnya bekerja, kemudian dia tidak bekerja, sehingga dia tidak sanggup membayar. Gitu. Nah, sebuah sistem proteksi sosial yang baik ya, itu seharusnya bisa mendetek cepat gitu loh. Kalau dia tidak kayak gitu, ini enggak gitu. Jadi cukup butuh waktu lama gitu untuk dia dapat. Ya. Atau memang dia bukan target gitu loh. Atau memang dia kebetulan bukan target gitu loh. Ya, jadi seharusnya dia target, tapi karena sistem kita ketika men-taggingnya gitu ya, itu dia nggak masuk desil 1, 2, atau 3 gitu loh. Gitu loh. Ya. Tidak masuk itu. Nah, itu istilahnya, itu ada yang disebut dengan, nanti saya jelasin, exclusion error. Exclusion error. Jadi exclusion error itu dia salah, dia di-exclude karena kesalahan dari sistem. Di-exclude karena kesalahan dari sistem. Ya. Nah, ini juga, ternyata kasusnya Rosamala Dewi itu bukan isolated incident. Jadi ada beberapa kasus lain, misalkan ini ya, Yayu nih, warga dusun Sekaran, mengidap penyakit gula darah, harus meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan kesehatan. Perempuan yang wafat di usia 60 tahun itu tidak bisa dibawa ke rumah sakit karena BPJS Kesehatan miliknya macet, for some reason macet. Ya. Dia tak sanggup bayar, seharusnya ia mendapatkan hak BPJS Kesehatan PBI yang iurannya dibayar negara. But too late, ya, too late. Nah, lalu ada banyak kasus-kasus lain, ada banyak kasus-kasusnya. Jadi ini di Kepri ya, di Jakarta Barat, di Kaltim, di Grobogan, di Guntur, di Jateng, ini banyak, lumayan banyak ya, kasus-kasus yang mirip gitu ya. Dan ketika, nah ini tambahan lagi dari berita-berita yang juga saya cari sendiri, itu ada beberapa kasus-kasus yang mirip lah gitu, kejadian seperti ini. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang tadi yang sama ya, dengan data. Kalau ini kan baru anekdotal ya. Anekdotal itu artinya dari koran gitu ya. Kalau koran kan biasanya amankan aja ya. Oke. Ini ya. Oke, saya pakai data yang sama ya, pakai Susenas. Terakhir yang saya punya itu Maret 2024. Kita buka dulu, nah ini kita jalanin dulu, ini untuk menghitung desilnya kayak tadi. Cuman kayaknya saya nggak akan pakai data 2004 deh. Saya ingin pakai ketika Bu Rosamala Dewi ketahuan, nggak dapat. Jadi tahun 2017. Karena ternyata saya harus akui juga, over 2017 ke 2004 itu relatively ada improvement. Ya, cuman for the sake of the story, I will use 2017. Oke? Oke. Jadi ini saya buka datanya, ini data rumah tangga supaya saya bisa dapat desilnya. Kebetulan di data ini belum ada bobot individu, jadi saya bikin dulu. Ya. Lalu kemudian saya bikin desilnya, ya. Nah, ini bikin desilnya. Desil bla bla bla, number of quintile 10. Ini desil dia. Ya, artinya apa? Kalau 100 juga bisa, itu persentil, tapi ini jadi desil aja. Karena yang dipakai oleh pemerintah desil. Jadi saya bikin desil. Jadi dia bikin desil di sini, bikin desil shred, gitu kan? Bikin desil. Jadi yang di atas yang kaya, yang di bawah, yang paling miskin di atas yang paling kaya, gitu. Berdasarkan datanya Susenas. Lalu saya hanya mengambil data yang saya perlukan, lalu saya save di desil 17, nama datanya desil 17. Oke. Lalu sekarang saya buka data individunya untuk mengetahui si individu itu dia apa gitu. Nah, ini ada variabel-variabelnya. Saya buat variabel namanya PBI. PBI itu artinya dia menerima bantuan iuran PBI enggak? Ya. Terus saya juga bikin variabel-variabel yang lain, tetapi saya juga bikin variabel tidak punya anything, tidak punya sama sekali. Ya. Atau kalau ini apa aja. Apa aja itu dia punya, ini perintahnya, kalau ini tidak sama dengan 0 berarti dia apa punya, anything punya. Ya. Jadi variabel apa aja itu adalah kalau dia punya any
PBI ini. Saya sebaran semua sekaligus kalau bisa. Ini bisa ya kalau nggak salah ya Ki ya. Tinggal di run gini kan. Pakai bismillah jangan lupa. Oke, bisa ya, seret gitu ya. Lalu saya merge si datanya dengan data ini. Dengan data desilnya. Oke, match perfectly. Oke, nah sekarang saya ingin cek data PBI. Oke, interestingly, even di tahun 2017 ada 71 juta orang ternyata yang dapat bantuan iuran PBI. Jadi gembar-gembar pemerintah jutaan puluhan juta dapat PBI terbukti benar. Ya. Interesting kan? Nah sekarang saya ingin lihat apa aja. Nah, ini apa aja itu adalah variabel dia punya asuransi kesehatan apa enggak? Apa asuransinya apa aja? Ya. Oke, this is the situation. Steng ternyata. Dari 59% ternyata enggak steng dong ya, sorry. 60-40 ternyata lumayan. 60% of Indonesian population covered by at least one type of health insurance. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat ini berdasarkan desil, ya, ini ternyata ini saya pakai ini aja ya, pakai frekuensi. Pakai ini. Nah, semakin kaya seseorang, semakin tinggi chance-nya dia untuk dapat punya social insurance. Bahkan ternyata kalau dilihat di sini itu ini juga 55%. But problemnya adalah lihat yang di kiri. Ternyata memang 44% orang di desil 1 itu tidak di-cover any health insurance. 2 juga. Jadi ini adalah kelompok orang dalam presentasi sekitar 8% orang dari desil 1 sampai desil 3 itu dia tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Ya. Loh kan ada PBI. Nah, pertanyaannya. Nah, sekarang ini gongnya. Siapa yang dapat PBI? Ya. Oke. Sorry. Here you go. Kalau Anda lihat baris yang pertama, itu saya baca ada 991.000. Oh, ya, 9 juta. 9 juta orang dapat PBI. Tetapi ternyata ada juga hampir 4 juta orang yang masuk kelompok desil 10 dapat PBI. Kembali saya bilang, saya nggak berberat hati, mungkin rezekinya. Tapi kalau Anda Google, ya, saya Google. Harvey Muiz dan Sandra Dewi jadi peserta PBI BPJS. Itu yang konon 300 triliun korupsi. Iya kan? Kalau nggak salah. Si Harvey Muiz sama si Dewi Sandra ini, dia masuk kelompok ini. Ya saya nggak rela lah. Kalau dia yang dapat dong. Nggak sih? Udah korupsi dikasih PBI lagi. Sementara ini yang ada di salah sebagian di kelompok ini, enggak. Ya, oke. Nah, kalau kita presentasikan ya, jadi artinya ya itu aja. Saya nggak usah presentasiin. Jadi banyak sekali, masih banyak orang yang seharusnya dapat. Jadi artinya ini, dan itu yang saya yakin menyebabkannya adalah
Karena berbagai faktor, tapi faktor yang akan kita bahas mungkin cukup dominan juga adalah itu tadi, karena menentukan desil orangnya ditebak. Nah sekarang pertanyaannya, apa betul desil itu menentukan penentuan PBI? Coba cek lagi. Ya. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menonaktifkan 5,2 juta penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan mulai besok. Ya, hal ini menindaklanjuti surat keputusan Menteri Sosial nomor 79 tahun 2019 tentang penonaktifan dan juga perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019. Staf khusus Menteri Sosial Febri Hendri mengatakan penonaktifan ini agar dapat meningkatkan kualitas data PBI. Pasalnya, penerima bantuan PBI menjadi lebih tepat sasaran dan diganti oleh orang yang lebih berhak. Dengan penonaktifan tersebut secara bersamaan telah didaftarkan sejumlah peserta lain sebagai pengganti yang sudah dilengkapi NIK valid. Oke, anyway, ada suatu masa, salah satunya karena dianggap tidak tepat sasaran, maka 5,2 juta orang itu di-cancel PBI-nya. Oke, dengan berbagai alasan ya. Cuman yang menarik adalah statement dari ini di sini untuk dalam konteks, karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas data PPIJK. Tapi ada satu statement di sini ya yang saya kutip yang relevan dengan kuliah kita kali ini. Jadi artinya di sini Anda baca, saya pas copy paste di sini. Jadi setelah menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI, terang Febri, Kemensos mengganti dengan peserta yang baru, PBI baru yang diambil dari individu atau anggota rumah tangga dari desil 1 dan desil 2 DTKS. Ya. Dengan jumlah yang sama dengan peserta yang diaktifkan. Anggota rumah tangga yang berada pada desil 1 dan 2 adalah individu atau anggota rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah di dalam data terpadu sosial. DTKS. DTKS itu social registry. Jadi sama tadi kayak KIP tadi. Kalau Anda desil 4 nggak dapat. Ini artinya apa? Kalau Anda desil 2, desil 3, pada 4 nggak dapat. Jadi sangat mungkin one of them, maybe, I don't know, who knows? Ya, gitu. Oke. Nah, jadi sekarang sekarang kita masuk ke topik yang lebih teknis. Persisnya Pak Eki itu, ini Pak Eki, karena Pak Eki itu pelaku utama ya. Jadi Pak Eki TNP 2 kan dulu kayak gini kerjanya. Jadi Pak Eki dan teman-temannya itulah yang membantu ya. Mungkin bukan jadi dosnya tanggung renteng. Jadi Pak Eki, Pak pemerintah dan teman-temannya itu di pemerintah itu mempunyai data namanya data DTKS. Ya, jadi saya jelasin di sini. Ya. Oke. Jadi si Pak Eki itu memegang data yang namanya DTKS. Itu DTKS itu populasinya memang bukan seluruh Indonesia sih memang ya. Tapi idealnya kan harusnya seluruh Indonesia Pak ya. Tapi kan ini kebetulan enggak. Ini hanya 40% termiskin lah gitu, kira-kira gitu. 40% termiskin. Itu udah cukup banyak karena dia datanya bisa sampai 135 juta individu. Jadi artinya kalau Anda saya akses data ini, DTKS DTA misalkan ya. Ini nanti saya akan kasih Anda akses data ini. Tanda kutip. Bohongan, sintetik ya. Tapi saya akan kasih data ini, DTKS DTA. Itu data sintetik tapi data sampel ya, sampel dari Susenas yang saya bikin seolah-olah dia DTKS. Tapi memang faktanya benar. Jadi saya akan kasih DTKS. Tapi yang dipegang Pak Eki itu data DTKS murni, beneran, itu adalah data yang observasinya ada 135 juta orang. Besar banget. Makanya saya kasih lingkaran besar. Gitu ya. Oke? Apa yang ada di data DTKS ini? Name orang ini namanya siapa? Di mana alamatnya? Iya dong ya sih, kalau nggak ada gimana mau dipakai untuk targeting dong? Ya harus ada namanya, ada alamatnya. Lalu ada data aset. Aset itu Z katakanlah ya. Apakah dia punya motor, punya mobil, punya rumah dan lain-lain, oke? Lalu ada data demografi, dia laki, perempuan, apa segala macam. Cuman lucunya nggak ada data income atau expenditure yang menjadi variabel penting untuk menentukan orang ini desil berapa, betul? Nggak ada datanya.
Kenapa Pak Eki nggak ngumpulin datanya dong? Ternyata susah. Kalaupun didatangi, susah juga. Berapa income Anda? Tuing. Saya hitungin, nggak mau. Untuk yang miskin, dia informal, jadi dia nggak jelas. Oh kalau kita orang kaya apa lagi? Kan pajak gua gimana? Kan? Jadi semua orang mau miskin, mau kaya nggak mau ngelaporin income. Udah pasti itu. Karena sistemnya belum baik, belum benar di Indonesia. Jadi nggak ada itu data income atau expenditure orang Indonesia yang semuanya ada, nggak ada. Tetapi kita harus menentukan orang ini miskin atau kaya, desil berapa gitu loh. Nah, gimana caranya? Oke, ya udah pakai jalan tengah lah. Ya, jalan tengah itu gimana? Oke. Ini nggak persis seperti ini caranya, tapi ini saya prinsipnya. Saya ambil sebagian dari data ini, orangnya di sini. Jadi katakanlah saya punya data ini yang bisa jadi bisa link atau enggak, doesn't matter. Tapi kalau sekarang kayaknya bisa link full, karena kan DTSN itu data yang baru itu udah hampir seluruh populasi. Tapi suppose ini populasi, artinya saya punya subsampel dari data yang dikumpulkan dengan cara lain, yang kalau di link NIK-nya itu bisa ada gitu ya, misalkan gitu ya. Walaupun itu tidak begitu relevan, tapi ini pasti salah satu feature-nya. Di mana saya punya data yang syaratnya si data tersebut adalah dia punya Z juga sama persis, di sini ada, di situ ada. Dia punya X juga, di sini ada, di situ ada. Tetapi di sini ada income atau expenditure. Dan kita punya namanya Susenas tadi yang saya buka-buka tadi, datanya yang saya pakai untuk menghitung targeting KIP dan PBI tadi ya, gitu. Oke, emang apa gunanya? Ya udah, bikin aja model econometric regression dari data ini, modelnya begini, nih. Nanti bikin persamaan lah, kayak yang nggak ngerti regression, mungkin teman-teman yang lagi streaming nggak ngerti regression. Nggak apa-apa. Pokoknya saya mau bikin persamaan kayak gini deh. Jadi persamaannya itu adalah Y hat itu sama dengan alpha plus B kali X plus gamma kali Z yang bisa memprediksi income yang ada di sini, sehingga si X yang di sini saya masukin ke persamaan itu, si Z yang di situ saya masukin ke persamaan itu, si alpha beta gammanya saya bikin dari data ini. Kebayang nggak? Jadi saya bikin data ini, lalu saya menghitung alpha beta gammanya dengan ordinary least square method. Nggak usah pakai stata sebenarnya ini. Saya juga kalau waktunya panjang mah saya bisa pakai Excel gitu. Jadi untuk menentukan hidup mati orang tuh Excel juga bisa sebenarnya. Ya. Kalau pakai contoh gitu ya. Karena untuk teman-teman yang nggak punya stata, saya bisa pakai Excel. Tapi kan ini semua bisa, jadi nggak apa-apa. Jadi intinya nanti saya melakukan menghitung, mencari alpha beta gamma yang saya anggap terbaik, sehingga semua informasi yang ada di persamaan ini saya punya, sehingga akhirnya semua data yang 135 juta orang ini semua ada data expenditure-nya. Ya. Oke. Dari situ kemudian saya bisa ranking semua ini berdasarkan expenditure yang saya tadi, lalu saya bagi 10 kelompok, dapat hasilnya. Oke? One big problem, kualitas dari alpha beta gamma dalam memprediksi Y itu sangat tergantung dari this one. Error term. Semakin besar error termnya, R square-nya semakin kecil. Arti error, jadi kalau error square itu apa sih? R square itu artinya apa? Itu kan seberapa besar variasi di dalam sebuah dependent variable dijelaskan oleh variasi di dependent variable. Semakin bagus model, semakin fit model, semakin besar, semakin kecil R square-nya, semakin banyak salahnya. Artinya maksudnya salah itu apa? Orang yang seharusnya di desil 3 ditebak jadi desil 1, orang yang seharusnya desil 2 ditebak jadi desil 3, orang yang harusnya desil 1 ditebak jadi desil 7. Misalkan
Kalau errornya R square-nya 0,2 bisa jadi orang yang di desil 1 ditebak jadi desil 10 itu bisa. Oke? Kalau R square-nya 0,99, cincai lah. Orang di desil 1 pasti ketebak desil 1. Sekarang problemnya adalah berapa? Nah, sekarang kita nanti tanya Pak Eki, kita interogasi Pak Eki aja nanti gitu. Sebenarnya sabar Pak Eki, gitu. Tapi nggak akan ngaku dia. Karena saya tahu Pak Eki nggak akan ngaku, kita lakukan sendiri. Nanti sama-sama. Ya. Jadi artinya apa? Inilah yang saya maksud the ethics of R square. Kenapa? Tadi Pak Eki bilang, saya juga sama kan, saya bilang kalau microeconometric cross section itu dengan sampel yang ratusan ribu gitu, nggak peduli lagi sama R square. Betul. Kalau tujuan kita adalah riset dalam menguji hipotesis. Tapi once kamu mau memprediksi berapa orang ini, berapa income-nya, atau dalam time series ingin memprediksi berapa GDP tahun depan, maka R square menjadi penting. Gitu loh. Apalagi ini menyangkut hidup mati orang secara literal. Ya, secara literal. Gitu. Ya. Jadi ini yang ini sebelum saya masuk ke menunjukkan Jadi di dalam dunia targeting gitu, ada dua jenis pentargetan. Yang satu namanya means testing, yang satu namanya proxy means testing. Jadi proxy dari means testing. Nah, kalau Anda yang bahasa Inggris kayak saya orang Sunda yang masih kadang-kadang suka error, kadang-kadang suka bingung, means itu maksudnya rata-rata ya, bukan? Kan pernah dengar kamu istilah, do you have the means to do that? Ya, itu maksudnya tidak diterjemahkan menjadi kamu punya rata-rata untuk melakukannya? Enggak ya. Do you have the means to do that? Itu adalah do you have a capacity, ya? Do you have capability of doing that? Jadi yang disebut means testing itu adalah menguji kapabilitas orang. Means. Ini dilakukan ketika orang itu menguji kemampuan, gitu ya. Jadi saya ini contoh nih di Australia nih Pak Eki dan saya orang Australia. Istri saya dulu kena warga negara Australia, dia dapat beasiswa tidak bekerja, maka dia layak mendapat bantuan sosial. Lumayan $500 per 2 minggu. Buat saya $500 per 2 minggu lumayan lah, ya nggak sih? Nah terus dia apa yang harus dia lakukan? Dia daftar ke program ini, saya mau daftar kelayakannya. Proses selanjutnya itu disebut means testing, menguji apakah istri saya layak, memang dibantu gitu. Itu namanya diuji means-nya. Apa yang diuji? Income-nya, dites. Nah di Australia mudah kan, tinggal dicek aja track record-nya, tax history-nya, kan ada semua ya nggak sih? Oh cukup, asetnya kan ada. Atau kalau dia punya penghasilan dari aset, ada semua. Langsung ditentuin aja, oh ternyata setelah 3 bulan terakhir memang dia nggak punya penghasilan. Berdasarkan data itu, berarti dia doesn't have any means. Jadi dia lulus ujiannya, dapat bantuan, itu means testing. Apa aja program yang ada di Australia? Ada job seeker payment, ada age pension, dapatnya kalau nggak salah. Job seeker payment saya nggak tahu apa yang istri saya dapat. Itu, Centerlink. Can we do that in Indonesia? No. Yang bayar pajak di Indonesia ada 280 juta orang, hanya 9,1 juta orang. Artinya yang tercatat income-nya di Indonesia itu hanya 9 juta orang Indonesia. Sementara penduduk kita ada 270 juta orang. Forget it, kita mau bikin cara kayak gini. Nyari datanya di mana? Oh tanya ke Dirjen Pajak, ini. Saya sana ke mana? Ada tuh bayar pajak gitu. Jadi nggak ada. Cara seperti makanya cara yang tadi saya jelaskan. Proxy means testing. Jadi mengestimasi kondisi ekonomi tadi berdasarkan karakteristik rumah tangga gitu loh. Ya. Nah terus ini contoh 2 error yang sering Eki dan teman-teman itu buzzword-nya, yang dulu saya nggak ngerti apa sih itu. Ini namanya inclusion dan exclusion error dari social assistance. Jadi misalkan gini, ada jumlah populasi 1.000 orang, lalu orang yang miskin benar-benar 250 orang, lalu pemerintah ingin memberikan bantuan 200 orang berdasarkan proximity testing, itu yang ada errornya tadi. Nah tiba-tiba yang mendapat bantuan
yang miskin itu dari 250, 170, sisanya 120 diterima oleh orang yang tidak miskin. Nah, inclusion error itu adalah kalau dia error dalam penginklusian. Jadi orang kaya masuk gitu. Nah, ini. Jadi ini orang tidak miskin masuk di sini. Gitu. 30 menerima bantuan tapi miskin. Maka inclusion errornya 15%. Oke. Kalau uang kita banyak, ya nggak apa-apalah. Tapi umumnya kan uang nggak banyak gitu. Kalau uang nggak banyak kan sayang nih orang harusnya nggak dapat, kerja dapat 30 gitu loh. 30 orang dapat. Nah, tetapi yang lebih menurut saya urgent atau harus kita khawatirkan adalah apa yang disebutkan exclusion error. Exclusion error itu adalah kalau dia miskin tapi nggak dapat, ya, dia miskin tapi tidak menerima. Berarti exclusion errornya 80 per 250, 32% dari orang miskin tidak mendapat bantuan. Ya, oke. Nah sekarang saya ingin mendemonstrasikan kalau teman-teman punya laptop, punya starter ready, silahkan ikuti. Ya, oke. Coba ketik tinayora.com Eki kaset. Harusnya bisa ya. Tinayora.com Eki kaset. Nah, itu dia nanti akan copy. Nah, harusnya bisa. Ya, oke. Nah, ada 3 data yang saya minta Anda download, ini kecil ya. Data SUMDUM 13. SUSDUM 13 itu adalah data Susenas tahun 2013 ya. Yang saya ambil random 1.500 sampel. Ya, 1.500 sampel. Lalu ada data DTKS DTA. Itu adalah saya juga dari Susenas itu saya ambil juga lebih banyak, ya. Jauh lebih banyak dari sini yang saya asumsikan pemain-pemain anggap itu DTKS. Tetapi yang DTKS DTA itu tidak ada income atau expenditure sama sekali. Buta kita, kayak DTKS beneran. Dan data yang ini itu sama dengan data DTKS DTA, tetapi saya udah tambahin lagi income-nya untuk ngelihat. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Eki dan teman-teman di TNP 2K itu dia nggak punya DTKS Y, itu nggak punya. Dan itu nggak mungkin ada, ini kita bermain sebagai Tuhan aja, kita ada. Ya. Tapi yang sebenarnya di lapangan itu yang punya hanya 2 data ini, Susenas 13 sama DTKS DTA. Oke, silakan download. Nah sekarang kita buka satu-satu. Kita buka dulu DTKS DTA-nya. Ya, jadi data yang ini. Kita buka data ini. Ya, itu DTKS DTA. Kita buka ya. Kita buka. Use DTKS clear. Nah ini udah dibuka. Ini kenapa ya mau terbuka berarti? Oh ya ini. Siapa yang udah bisa buka data DTKS DTA Cung? Oke, good, minimal ada 1 yang bisa. Oke, kalau sudah buka ya coba describe data. Describe this data ya. Isinya apa sih gitu ya. Ini kita bermain seperti Pak Eki ya. Nah, ini isinya. Ada variabel dari ada ID itu urutan aja. Yang jelas data itu 28.000. Anggaplah DTKS karena 20 juta gitu ya.
Saya ngambil ngacak. Tapi ini data bener loh dari Susenas loh. Cuman saya ngambil sampel secara acak aja, ambil acak 28.000. Karena kalau saya nggak bisa ngasih ke kamu. Kecuali Anda ada penelitian sama saya. Karena ada beberapa bridge. Tapi ini sayanya nggak bridge. Ada 20 juta. Nah isinya ini dari X1 sampai X53. Jadi ada 52 variabel. Isinya apa? Isinya adalah, ini tadi ada jumlah anggota rumah tangga yang bekerja pilihan, punya aset apa enggak. Ini semua dummy variabel, hampir semua dummy variabel. Mungkin 95% ini dummy variabel ya. 1010. Jadi kalau Bapak teman-teman buka datanya, browse itu hampir semua satu, ada yang enggak, tapi hampir semua 01 gitu. Yes no, yes no, yes no, yes no, yes no. Ya. Lalu di sini ya itu tadi dia sumber air minumnya apa dan lain-lain, silakanlah dilihat-lihat. Nah, cuman variabel-variabel X ini yang saya maksud tadi sebagai ini. Sebagai ini tadi, aset dan demografi dan lain-lain. Tetapi di data DTKS itu nggak ada income atau expenditure. Gelap aja. Nah ini yang kejadian. Ya, ada 53 variabel. Nah, tugas kita sekarang itu adalah bagaimana agar semua data yang ada di sini, yang observasinya ada 28.000, katakanlah ini satu kabupaten, katakanlah ini satu kabupaten. Di kabupaten A, katakanlah Cimahi gitu ya, di Cimahi ada 28.000 populasi. Ini data DTKS-nya ya, di Cimahi itu. Cuman datanya hanya X, nggak ada Y-nya, nggak ada expenditure-nya. Sekarang saya ingin membuat variabel expenditure-nya. Ya, dari mana? Kita lihat. Ya. Pokoknya tujuannya adalah saya ingin kalau untuk teman-teman yang bukan familiar dengan econometric atau stata atau familiar spreadsheet, makanya ini data ke bawah itu ada 28.000, katakanlah 8.000 adalah populasi sebuah kabupaten. Ada 28.000 orang, ini datanya, data-data kumpulkan, tapi saya ingin membuat satu kolom baru di sini. Saya ingin nge-set angka di sini, menebak berapa pengeluarannya atau income-nya. Dalam hal ini saya ingin menebak pengeluaran per kapitanya berapa. Ini yang dilakukan. Ingat teman-teman, this is true story. Ya, true story. Ini yang terjadi di Jakarta. Kayak gini ya melakukannya. Oke, bagaimana caranya? Saya harus buka data lain yang bukan data ini, karena data ini tidak bisa dilakukan lagi. Kecuali kalau kita ngarang. Oke, maka kita buka data Susenas. Ya, katakanlah saya buka data Susenas, yaitu, nah ini saya udah bikin supaya, ya, saya buka data Susenas, ya, Susdum 13. Ini saya buka Susdum 13, ya, use Susdum 13. Ini sampelnya jauh lebih kecil daripada data yang ada di DTKS kan, betul? Kalau kita hitung berapa? Hanya 1420 sampelnya, 1420. Tetapi kalau kita describe si data, ternyata selain 52X ini ada expenditure per kapita dan log dari expenditure per kapita yang tidak ada di data DTKS. Ya, kebayang ya? Nah, berarti saya akan bikin model regresi sederhana di mana dependent variabelnya adalah log dari expenditure per kapita. Kenapa Pak log? Karena log itu lebih smooth scale-nya. Biasanya kalau income atau expenditure di log dulu. Oke? Jadi saya mau terus independent variabelnya apa? Nah, ini agak sedikit teknis. Biasanya eksersis yang kalau benar itu lama tuh nyarinya apa gitu ya, dipilihin gitu ya. Oke? Nah, sekarang suppose kita udah proses itu, maka saya bilang semua mau dimasukin aja udah yang ada di sini data. Jadi independent variabelnya itu ada 52X. Kenapa? Supaya ngetiknya gampang itu aja. Kenapa? Kalau ngetiknya gampang kan bukannya lama. Enggak, kalau di stata langsung tinggal ketik ini aja. Reg, LY, X star, selesai. Ya nggak sih? Ini buat teman-teman. Reg, LY, X star. Jadi tuh. Reg, LY, X star. Ya. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Supaya hasilnya lebih mudah dilihat, ada komen namanya outreg var label. Karena labelnya udah bagus, saya bikin outreg var label sehingga dari sini kelihatan hasil regresinya.
Ya, semua variabel dari X1 sampai X52 ini semua statistically significant at least 5%. Semua, tak terkecuali. Ya. Semua. Anda udah belajar hipotesis testing kan? Kata Pak Eki udah. Ya udah berarti saya nggak akan terangin. Ya. Jadi semua ini yang ada di kurung itu adalah tes statistiknya, bukan standard error, tes statistiknya. Lalu ada yang tidak dikurung, itu berarti koefisiennya, kalau dia startnya 2, dia signifikan at 1% level of significant, kalau dia start 1, dia 5% level of significant. Semua variabel yang dimasukin di sini, semua at least 5% level of significance. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan kuncinya adalah berapa R-square-nya. Kenapa kita pengen tahu? Karena this is exactly model yang saya boleh bilang mendekati apa yang dilakukan Pak Eki dan teman-teman. Kenapa? Karena saya mempelajari do file mereka. Ya. Dan saya juga mohon izin, labelingnya juga bukan saya yang lakukan. Jadi ini jejak-jejak, masih ada jejak orang-orang yang membuatnya. Karena saya nggak mungkin punya waktu. Label sumber air minum nggak punya waktu. Jadi saya mengambil dari do file yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta ketika melakukan ini. Ya, jadi ini jejak-jejaknya. Jadi mohon izin. Oke. Ini hasilnya dan ini R-square-nya adalah di bawah, sorry. 0,64. That's hebat untuk sebuah model cross section. Betul nggak sih? Saya salut. Karena kalau Anda dapat 0,6, waduh hebat banget untuk cross section gitu loh. Jadi hebat. Kalau jurnal masuk lah ini. The problem is kita bukan menggunakannya untuk jurnal. Kita menggunakannya untuk menentukan hidup mati orang. Apakah etik? Kita ada error 36%. 36% bukan dikali 10-20 orang. Dikali 260 juta orang. Jadi besar tidaknya saya, rajin tidaknya saya belajar kuliah pengantar ekonometrik, suatu saat mungkin akan menentukan hidup mati seseorang. Karena akan menentukan seberapa cerdik Anda mencari variabel apa yang akan saya masukkan di sini. Jadi how skillful you are dalam melakukan model specification, how skillful you are dalam menentukan, membuat hipotesis testing, itu akan mempengaruhi jutaan hidup jutaan orang. Nyata, real, it's a true story. Oke. Nah, sekarang setelah begini, apa yang dilakukan? Karena Stata sangat mudah, maka sudah biarin aja. Jadi si Stata otomatis itu menyimpan modelnya di memori dia, otomatis. Oke? Oke. Lalu apa yang saya lakukan? Ya buka aja data DTKS-nya. Use DTKS. Clear. Nah ini sekarang saya udah buka data DTKS nih. Oh sampelnya udah lebih besar, 28.000 per 6. Yang saya lakukan apa? Ya udah, langsung saya predict LY hat. Karena saya predict LY hat langsung, saya mempredik data yang sedang ada di memori yang kebetulan tidak LY hat-nya. Jadi saya predict LY hat, bang, di data ini saya punya LY hat di ujung kanan. Thread. Disinilah angka yang saya pakai untuk menentukan dia desil berapa. Ya, saya langsung X desil, ini set, dapat desilnya. Jadi kalau tab desil, nah, lalu dia dapat bansos enggak? Bansos 1 adalah kalau dia desilnya 1 sampai 3. Dapat bansos enggak? Gen bansos sama dengan desil PMT kurang sama dengan 3. Oke. Nah, ini perfect targeting kalau ini, ya. Masih dianggap perfect targeting. Jadi kalau saya ketik bansos 1, 30% orang akan dapat bansos. Ya, 30% dapat bansos, 70% enggak. Nambah 5 menit lagi ya, boleh nambah ekstra 5 menit. Oke. Lalu ada bansos 2 yang lebih spesifik, dia hanya dikasih kepada desel 1. Ini tab bansos 2 tuh 10%, 20%. Oke. Nah, itu udah selesai. Kalau tugas mereka selesai sudah. Udah dikasih ke ini
angka KIP ini sudah dikasih ke BPJS nih orang-orangnya namanya yang berhak dapat PBI. Ke kampus-kampus, ke Mendikbud, udah Bapak Menteri ini nih yang berhak dapat KIP apa enggak? Desil 1, 2, oke. Udah selesai sampai sini. Sampai suatu saat kemudian ada orang yang merasa berhak nggak dapat, ada orang yang dapat nggak berhak. Sampai kemudian orang-orang seperti saya dan Pak Eki di Susenas berikutnya mengumpulkan data lagi, kemudian mengecek dari sampel how good they are. Nah sekarang kita cek how good they are. Karena kita bermain sebagai Tuhan, kita sebenarnya tahu berapa. Kita simulasi kan, berapa sih LY-nya yang benar. Karena kita punya data yang namanya DTKS_Y, itu data ketiga. Kalau DTKS_Y itu adalah data yang kita kebetulan punya the real log expenditure-nya. Ya, jadi ini saya merge dengan data yang saya punya the real log expenditure-nya, match. Ya, kemudian saya bikin true decile. Ya, ini saya bikin true decile. Kalau tadi kan decile yang dihitung dari LY head. Nah ini saya bikin decile yang saya bikin dari the true LY head, karena saya punya true LY head yang saya tadi sembunyikan dulu. Ya, nah ini bikinlah decile dari true LY head. Lalu kita cocokin, ya. Misalkan saya bikin inclusion, udah exclusion error aja. Ini exclusion error. Exclusion error itu kalau dia desil true-nya 1 sampai 3, tetapi dia tidak dapat bansos 1. Ya. Saya hitung untuk yang betul-betul desil true-nya 3. Jadi saya nggak hitung buat semua. Ini saya menghitung. Atau saya hitung exclusion error untuk bansos 2. Jadi saya lihat kalau yang desil true-nya 1, dia hanya 10% termiskin, tapi nggak dapat bansos 2. Saya hitung untuk yang desil true-nya 1 doang. Ya. Atau saya buka semua aja ya, saya run semua. Ini yang lain itu inclusion error. Jadi kalau inclusion error, itu dia desil true-nya lebih dari 3, berarti dia orang kaya, non miskin, tapi dapat. Ya, hitung untuk yang desil 3. Itu namanya inclusion error. Oke, kita run. Nah, dah. Lalu kita buka, kita lihat. Kita tabulasi inclusion error 2. Nah. Inclusion error 2 ternyata ya, lumayan juga kan? 6,47%. Ada yang enggak. Tapi kalau inclusion error 1, nah ini 3% banyak. 15% dia. Exclusion error. Exclusion error yang dia di-exclude tapi error. Itu ini yang lebih berbahaya. Nah ini yang paling berbahaya nih. Exclusion error itu adalah orang yang sebenarnya berhak nggak dapat. Dia di-exclude error, gitu. Error di-exclude. Berapa? Ternyata dengan statistik yang kita punya tadi, R square sebesar 0,6 pun, 0,64 R square-nya, 35% orang yang berhak nggak dapat. Apalagi kalau kita program yang tadi yang sangat spesifik, yang ya semakin programnya targeted, semakin ke miskin, itu kemungkinan exclusion error-nya semakin besar. Ya, karena dia menjaring sesuatu yang sifatnya ini sempit. Kita lihat exclusion error untuk 2. Lihat nih. 58%. Jadi kalau ada program kayak PKH, program keluarga harapan yang targetnya itu 10% poorest kalau nggak salah, ya, atau 5% poorest yang paling kecil, itu kemungkinan exclusion error-nya akan besar daripada program yang targetnya lebih luas. Jadi ini dengan error dari PMT-nya tadi 0,6 pun ternyata 58% orang yang berhak. Kenapa dia berhak? Karena dia masuk kategori desil 1, itu dia 60% tidak dapat. Nah itu. Ya. Nah jadi itu sebenarnya that's how it works. Jadi ini yang inti kuliah saya kira-kira itu, Ki. Saya ingin memberikan sharing kepada Anda bahwa
what we're doing, what you learning in pengantar ekonometrik, terutama dalam model specification, minimal dalam satu aspek yaitu R of R square, bisa dampak pada banyak orang. Gitu. Dan sekarang menjadi problem yang solusinya belum belum fix. Kita masih develop. Nanti kita bisa bahas di diskusi apa solusinya. Tapi sekarang yang jelas, baseline-nya sekarang, this is still happening. Ini masih terjadi. Ya, kira-kira itu apa yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa tanya jawab. Ya, good timing.